Sapa Indonesia Malam didukung oleh Halo, selamat petang saudara. Agar subsidi BBM dan bantuan sosial tepat sasaran, pemerintah melompokan masyarakat ke dalam 10 desil. Namun polemik muncul karena ada warga yang merasa mereka tidak tepat berada di posisi desilnya, sehingga terancam tak bisa dapat bansos atau membeli BBM subsidi. Kami juga menyoroti Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengancam memberikan sanksi ekonomi kepada negara-negara yang membantu Iran. Kami bersama Anda hari ini di Sapa Indonesia Malam 20 Agustus 2026. Saya Tifa Solesa. Dan saya masih serta Rikan. Anda menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Informasi pertama, saudara, kebakaran terjadi di Kelurahan Baru Ilir, Jalan Dahor, Balikpapan Barat pada Kamis pagi. Mayoritas bangunan rumah yang terbuat dari kayu membuat kobaran api cepat membesar hingga menghanguskan lebih dari 10 rumah warga. Bakaran pananu. Dahor. Kobaran api dan asap hitam pekat membumbung tinggi saat kebakaran melanda permukiman padat penduduk di RT 48 dan 49 Kelurahan Baru Ilir Dahor, Balikpapan Barat Kamis pagi. Tim pemadam kebakaran dibantu warga berjibaku memadamkan api yang terus membesar. Material bangunan rumah yang mayoritas terbuat dari kayu membuat api cepat merambat hingga menghanguskan kurang lebih 10 unit rumah warga. Total 15 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Proses pemadaman sempat terkendala akses gang yang sempit serta kerumunan warga yang panik saat evakuasi barang. Api berhasil padam dalam waktu 30 menit sebelum akhirnya dilakukan proses pendinginan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kebakaran ini cukup besar karena daerah padat dan rumah berasal dari banyak permanen dari kayu. Seperti yang dihadapi, yang pertama memang lokasinya ada di tengah, gang sangat kecil, kurang lebih 1 meteran saja, dan kita cukup sulit memadamkan ini karena memang juga di dalam banyak keluarga ya. Saudara, kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kelurahan Pendingin, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan. Kebakaran bahkan sempat mendekati kawasan permukiman. Warga sempat diungsikan lantaran kabut asap tebal. Dari pantauan udara kawasan permukiman di Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sanga-Sanga, Kutai Kartanegara, terselimuti asap tebal efek kebakaran lahan. Kebakaran terjadi sejak sepekan terakhir dan diperkirakan luasan lahan terbakar mencapai 100 hektar lebih. Sulitnya sumber air dan tak ada akses menuju lokasi kawasan gambut membuat petugas pemadam kebakaran sulit menjangkau titik api. Warga pun sempat diungsikan ke tempat aman lantaran kualitas udara yang terus menurun. Kalau kebakaran ini sudah sekitar 5 hari yang lalu, cuma yang terparah ini 2 harian ini nah yang terparah kebakaran ini, yang meluas. Karena lahan gambut itu Bang, sama akses jalan tidak ada, jauh dari jangkauan. Pekannya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan mulai memakan korban. Jarak pandang yang hanya tersisa 2 meter di jalan jurusan Pelaihari memicu kecelakaan lalu lintas antara minibus dengan truk. Tabrakan ini terjadi akibat kabut asap menutup pandangan pengendara hingga hanya tersisa sekitar 2 meter. Melihat kondisi lalu lintas yang kian membahayakan, sejumlah warga bersama relawan berinisiatif turun ke jalan
mengatur arus lalu lintas, meminta pengendara memelankan laju kendaraan. Mobilnya kan baru, mobil Avanza ini merujuk mobil truk ya kan? Ini gara-gara kabut asap kah ramenya? Gara-gara kabut asap nih apa ini? Nah, karena ini hutan-hutan nalan tuh habis terbakar semua, jadi gara-gara itu Iya membuat membuat kecelakaan ini. Kabut asap mulai menyelimuti sejumlah wilayah di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. BPBD Banjarmasin sebut kabut asap berasal dari kebakaran hutan. Di daerah lain, warga pun mengeluhkan gangguan pernafasan akibat aroma asap yang cukup menyengat. Warga dihimbau menggunakan masker, mengurangi aktivitas luar yang tidak perlu. Kalau batuk sih udah hampir seminggu ya. Nampaknya kabut asap ini lagi bagiannya sesak napas. Kurang lebih 1 bulan sudah ada 27 kejadian kebakaran semak belukar. Memang tidak ada hotspot, tapi kejadian sudah 27 titik dan ini luasannya sekitar 2,828 hektar. Kebakaran lahan juga terjadi di wilayah dekat perbatasan Indonesia-Malaysia di Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Dampak kemarau di wilayah ini sudah terjadi hampir 1 bulan. Asap dari kebakaran lahan mengganggu aktivitas dan mengancam kesehatan warga. Berdasarkan data BMKG, per 19 Agustus 2026 kemarin, titik panas saat ini di Kalbar tercatat sebanyak 3.989 titik. Terus asapnya mengganggu dah Kak? Mengganggu sama yang banyak yang pesatpinya besar ya. Mengganggu. Kesulitan enggak? Bernapas ya? Sesak enggak rasanya? Pas lewat semari yang situ sesak. Dan lagi. Oh, karena lewat di dekat kebakaran sesak Pak ya? Apinya besar ya. Ya, bagaimana kondisi terkini dari kebakaran lahan di wilayah dekat perbatasan RI Malaysia di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat? Kita telah bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Samsul Hardi. Samsul, bisa Anda update informasi langsung bagaimana penanganan kebakaran lahan di wilayah perbatasan Republik Indonesia dengan Malaysia? Baik, dapat kami informasikan untuk saat ini di wilayah Temajuk, tepatnya di perbatasan Indonesia-Malaysia, kabut asap atau kebakaran lahan cukup luas. Ya, tampaknya ada masalah teknis. Sembari kita tersambung dengan jurnalis Kompas TV Samsul. Silakan Samsul, lanjutkan laporan Anda. Ya, kita terhubung lagi dengan Samsul, jurnalis Kompas TV. Samsul, bisa Anda teruskan laporan Anda dari sana bagaimana penanganan kebakaran lahan hingga saat ini? Baik, kebakaran lahan saat ini memang sudah meluas di Kabupaten Sambas, tepatnya di Temajuk saat ini. Dan upaya pemadaman terus dilakukan dengan cara menggunakan ember dan beberapa mesin gendong seperti itu. Karena tidak ada mobil pemadaman untuk melakukan pemadaman di sekitar itu. Itu juga yang menjadi kendala masyarakat untuk memadamkan api yang kian meluas di beberapa titik. Dan ini kondisinya kebakaran sudah meluas, asap sudah menyeberang ke negara tetangga, seperti itu. Asap sudah menyeberang ke negara tetangga. Lantas apakah memang sudah ada keluhan, misalnya ada pemerintah di sana ataupun warga yang terganggu dengan asap? Beberapa warga yang telah saya tanya tadi di sekitar lokasi memang merasa terganggu, apalagi kebakaran lahan ini berdekatan dengan jalan raya. Nah, sehingga warga yang melintas ini sangat terganggu, tidak hanya pengganggu pernapasan tapi juga mengganggu pemandangan mereka. Sehingga masyarakat berharap ada langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Karena saat ini pemadaman tidak bisa dilakukan hanya dengan menggunakan alat seadanya karena kebakaran semakin meluas. Di depan saya ini kebakaran cukup luas dan kabut asapnya juga cukup pekat. Dan di belakang juga ini sedang terjadi kebakaran yang baru lagi nih, titik baru akibat jerebu atau api yang berterbangan dari lokasi sana dan menyeberang ke lokasi yang ada di belakang saya ini. Akhirnya
kebakaran ini tidak hanya berada di satu titik, menyebar di beberapa titik yang berada di sekitar jalan menuju perbatasan Temajuk. Ini juga yang dikeluhkan warga, selain mengganggu kesehatan dan pernapasan, tapi juga mengganggu pandangan warga, apalagi di kondisi pagi hari dan malam hari. Demikian. Ya, lantas bagaimana dengan tim BPBD melakukan pemadaman, melakukan menjinakkan api sehingga tidak meluas lebih jauh lagi dan tidak mengganggu negara tetangga? Untuk saat ini belum ada tim BPBD maupun tim dari pemerintah daerah melakukan pemadaman dengan alat yang memadai. Saat ini Babin Kaptipnas, TNI dan masyarakat hanya menggunakan alat seadanya dan belum ada pemadaman yang signifikan agar api ini tidak meluas seperti itu. Karena memang jarak dari Kabupaten Sambas ke lokasi ini berjarak sekitar 6 jam. Untuk menuju lokasi ini cukup jauh sehingga beberapa tim pemadam masih, baik itu BPBD, belum ada melakukan upaya pemadaman di lokasi titik ini. Warga dan kepolisian berharap ada dari BPBD alat-alat yang bisa digunakan untuk melakukan pemadaman yang ada di sekitar ini. Karena semakin dibiarkan ini akan semakin meluas karena banyak kekeringan di sini, daun-daun yang kering dan juga angin yang cukup kencang menyebabkan api mudah menjalar ke titik-titik yang lain. Itu yang menjadi kekhawatiran masyarakat karena kebakaran juga mendekati tiang-tiang listrik dan ada beberapa tempat-tempat penampungan listrik di situ juga dikhawatirkan akan terbakar dan bisa membahayakan dan meledak dan bisa mengakibatkan mati listrik di sini. Ya, jadi terakhir sampai sekarang Anda belum mendapatkan update bagaimana mungkin tim BPBD yang akan datang untuk membantu pemadaman api, lalu kemudian mungkin Anda bisa sampaikan update terbaru berapa luas lahan yang terbakar? Kalau untuk update dari BPBD sampai dekat ini kami belum menerima informasi apakah BPBD akan datang memadamkan api, masih belum terkonfirmasi karena kejadian ini kebakaran ini baru terjadi sekitar 3 hari. Namun kekeringan ini sudah hampir 1 bulan. Dan untuk saat ini juga sedang dilakukan komunikasi bersama beberapa perangkat-perangkat daerah, baik desa dan warga agar ini kabut asap tidak mengganggu aktivitas masyarakat dan peresmian besok akan ada peresmian di perbatasan. Nah, kita akan lihat apakah ada upaya pemadaman di sekitar lokasi ini karena memang sampai dengan hari ini tidak ada pemadam yang signifikan untuk mencegah kebakaran agar tidak meluas. Baik, terima kasih Samsul atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas di sana. Di sisi lain, dampak kekeringan semakin meluas. Warga di perbukitan Menoreh, Girimulyo, Kulon Progo, Yogyakarta kesulitan mendapatkan air bersih. Warga harus mengantre ketika bantuan air bersih tiba. Warga Girimulyo, Kulon Progo sudah merasakan dampak kekeringan sejak Juni lalu. Sumber air di daerah ini sudah mengering. Mereka hanya bisa menanti bantuan air bersih dari pemerintah daerah maupun pihak swasta. Demi mendapatkan air bersih, warga setempat harus mengantre di bawah terik matahari. Yang asal bantuan, alhamdulillah rasanya pun ayem, pikiran niku mboten pripun ngaten bakal tiyang sepun ku mboten gadah toya kan susah ngoten. Niki mun diparingi kula alhamdulillah rasane pun anyes ngoten. Nggih, asal bantuan. Di titik lainnya, wilayah Desa Kertagenah Laok, Kecamatan Kadur, Pamekasan, Jawa Timur juga mengalami kekeringan imbas kemarau. Dengan membawa sejumlah alat penampung air seperti ember, galon, dan peralatan lain, warga harus mengantre berjam-jam di sumber air yang tersisa. Sebagian warga di desa ini harus berjalan sejauh 1 km demi mendapatkan air bersih. Warga mengaku sebagian sumur mengering sejak 2 bulan lalu. Warga berharap bisa segera mendapat bantuan air bersih dari pemerintah. Mulai jam 5 sampai jam 7 sampai sekarang ngantri air. Ngantri apa Pak Sri? Air bersih. Iya. Memang kesulitan air bersih ya di sini. Memang kesulitan air bersih. Iya, kesulitan air bersih. Untuk minum, untuk mandi. Saudara, warga terdampak gempa di posko pengungsian Desa Barongkolong, Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai, NTT masih kesulitan mendapatkan air bersih. Menurut salah satu warga, pasokan air bersih memang datang ke pengungsian, namun belum mencukupi kebutuhan sehari-hari.
Dalam sehari, terkadang satu pengungsi bisa mendapatkan 1 galon air bersih. Namun ada pula yang hanya mendapatkan 1,5 liter air yang hanya bisa digunakan untuk minum. Sehingga untuk kebutuhan masak dan MCK belum terpenuhi. Ya, jadi selama kurang lebih 6 hari ya kami mengungsi. Memang kendala yang paling besar itu adalah air. Jadi air itu memang sudah ada beberapa bantuan dari pemerintah. Tapi kan air sangat dibutuhkan selain untuk minum, untuk masak, kemudian untuk ke toilet. Jadi yang kita lihat ini sangat-sangat masih kurang untuk kami untuk memenuhi semua kebutuhan pengungsi di sini. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Maumere, Kabupaten Sikantete, Kamis siang. Didampingi Menko PMK Pratikno, Gibran meninjau penanganan pasca gempa di Maumere. Salah satunya melihat kondisi bangunan gereja Paroki Santa Maria Magdalena Nangahure yang kondisinya rusak akibat gempa. Dalam kunjungannya, Gibran mengajak 6 orang mahasiswa psikologi UI. Mereka akan membantu layanan trauma healing untuk korban gempa. Kementerian Kesehatan telah membangun 2 rumah sakit lapangan di lokasi gempa Nusa Tenggara Timur. Rumah sakit lapangan dilengkapi fasilitas operasi, utamanya bagi korban yang mengalami patah tulang. Menkes Budi Gunadi Sadikin bilang, selain fasilitas, tenaga kesehatan juga terus ditambah untuk mempercepat penanganan kesehatan bagi korban gempa. Kerjasama dengan Basarnas dan Polri dan TNI itu ada 6 helikopter yang pulang pergi. Jadi datang biasanya bawa dokternya karena terisolasi kan mereka kan, pulangnya bawa pasiennya langsung dibawa ke rumah sakit, bisa dioperasi. Rumah sakit yang rubuh kemarin saya datang khusus untuk membangun 2 rumah sakit mobile, rumah sakit lapangan ya, yang bisa lakukan operasi di lapangan bola secara steril sama di rumah sakit. Jadi Sabtu pagi, 15 Agustus 2026, mengubah nasib ribuan warga. Gempa bermagnitudo 7,7 melanda tanah Flores. Seorang warga Reok, Kabupaten Manggarai, NTT, merekam rumah yang hancur pasca gempa. Izin melaporkan kejadian gempa pagi ini di Reok. Ini kondisi barusan 2 menit yang lalu. Saat gempa mengguncang, Mahathir bersama istri dan anaknya yang berusia 3 tahun berada di dalam rumah. Ia tertimpa bata yang berjatuhan, lalu kemudian tembok rumah ambruk menimpa mereka. Di tengah kepanikan, Mahathir menggunakan tubuhnya untuk melindungi sang anak dari reruntuhan. Dan tak lama warga datang membongkar timbunan dengan alat seadanya dan menyelamatkan mereka. Termasuk sang istri yang sempat tertimbun dan mengalami luka pada bagian kaki hingga membutuhkan perawatan. Peristiwa pasca gempa itu jadi ingatan bahwa tak hanya Mahathir dan keluarga, namun banyak warga lainnya yang kini masih dalam perawatan di Puskesmas Dampek, Kabupaten Manggarai Timur dengan kondisi seadanya. Bangunan puskesmas yang rusak parah membuat pasien harus dirawat di tenda darurat. Pasien-pasien yang dirawat merupakan korban gempa yang dievakuasi oleh tim SAR dari rumah maupun posko lain untuk dirawat dan dirujuk ke rumah sakit lain jika kondisinya butuh penanganan khusus. Saat ini posko ini tak dapat menampung banyak pasien yang datang karena minimnya ketersediaan tempat tidur. Tak hanya itu, stok obat makin menipis serta alat bantu kesehatan yang tak memadai. Pasien yang ada di sini itu adalah pasien-pasien kondisi sedang sampai berat. Untuk pasien-pasien evakuasi. Jadi di sini kita ada 6 dokter. Nanti 2 dokternya itu yang standby di posko utama ini. 4 dokternya yang turun untuk mengevakuasi
pasien-pasien yang berada di desa yang belum terlokalisir dan belum terjangkau. Sementara terdapat 2.500 jiwa yang tercatat mengungsi di posko pengungsian Reok, Kabupaten Manggarai. Posko ini jadi posko tambahan pengungsi dari desa Reok. Bantuan dasar mulai didistribusikan termasuk air bersih. Selain bantuan tersebut, di posko ini juga terdapat posko trauma healing yang disediakan untuk membantu pemulihan psikis pasca gempa. Tim Liputan Kompas TV. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, sidang pra-peradilan ex-Jampitsus Febri Adriansyah menghadirkan 4 ahli. Salah satu ahli menyebut, sprindik yang tidak ditandatangani pejabat yang berwenang sebagai pelanggaran terhadap aturan. Tetap di Kompas TV. Saudara, sidang pra-peradilan ex-Jampitsus Febri Adriansyah menghadirkan 4 ahli. Salah satu ahli menyebut sprindik yang tidak ditandatangani pejabat yang berwenang sebagai pelanggaran terhadap aturan. Dalam persidangan, kuasa hukum ex-Jampitsus mengungkap soal surat perintah penyidikan atau sprindik yang tidak ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung. Salah satu ahli yang hadir, pakar hukum tata negara Universitas Tarumanegara Rasci, menilai sprindik yang tidak ditandatangani pejabat yang berwenang bertentangan dengan aturan internal Kejagung atau bisa dinyatakan sebagai penyalahgunaan wewenang. Nah, bagaimana kalau ternyata secara faktual ya, kalau ternyata secara faktual surat perintah penyidikan itu tidak ditandatangani oleh pihak yang berwenang yang diatur di peraturan Jaksa Agung ini. Nah, melalui Undang-Undang Jaksa itu ada pembagian tugas dan wewenang. Nah, direktur yang saya baca di undang-undang itu dan ada peraturan jaksanya tadi diberi kewenangan untuk melaksanakan penyidikan dan akhirnya dia karena kewenangan pelaksanaan, maka dia bisa menugaskan, dia juga menandatangani hasil dari penyidikan. Ya. Nah, ketika tidak ditandatangani oleh direktur, maka surat yang tidak ditandatangani oleh direktur itu adalah melanggar peraturan itu sendiri. Nah, aturannya sudah ada, tinggal harusnya dilaksanakan sesuai aturan. Nah, ketika tidak dilakukan sesuai aturan, maka terjadi di situ penyalahgunaan wewenang. Karena untuk kepentingan lain, tidak sesuai dengan dasar hukum yang kepentingan penyidikan yang harusnya dilakukan oleh Direktur Penyidikan. Tetapi ada satu perkara yang lain, ini sebagai ilustrasi ya, ada satu perkara yang lain yang tanda tangan bukan Direktur Penyidikan, tapi pejabat lain yang kewenangannya berbeda. Nah, kemudian ada direktur yang diberi tugas A misalnya. Lalu ternyata yang melaksanakan tugas A itu Direktur B. Ya, maka Direktur B ini adalah tidak punya dasar wewenang, sehingga produk yang dilaksanakan oleh Direktur B itu melanggar asas legalitas tadi. Beranjak ke topik lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa meminta guru yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu tidak perlu khawatir. Pemerintah disebut sudah menyiapkan anggaran untuk mengangkat guru P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu pemerintah pusat. Purbaya bilang anggaran untuk mengangkat guru P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu mencapai 31 triliun rupiah. Menko memperkirakan jumlah guru P3K paruh waktu yang akan diangkat atau dialihkan menjadi P3K penuh waktu sekitar 541 ribu orang. Pengalihan status itu akan dilakukan bertahap selama 3 tahun. Menko memastikan alokasi anggaran untuk guru P3K ini tidak akan mengubah target defisit APBN 2027. Lama anggaran tapi sudah terkendali, kita bisa realokasi dari berbagai tempat untuk tahun depan kan. Jadi anggaran defisitnya nggak berubah, jadi cukup aman. Masih 2,4%. Kalau untuk P3K yang paruh waktu menjadi penuh waktu pegawai pemerintah pusat, itu anggarannya sekitar 31 triliun kita sudah siapkan. Nanti yang lainnya akan dilakukan secara bertahap ke depan, tapi kita sudah amankan anggarannya. Saya lupa jumlahnya, maaf. Soalnya angkanya berubah-ubah terus.
Tapi nanti totalnya yang dalam kan ada setahun, ada yang 3 tahun bertahap, itu soal totalnya berapa? 500 sampai 600. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Selama menunaikan ibadah sholat maghrib bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan Sapa Indonesia Malam. Sore di tengah eskalasi Iran-Amerika yang masih panas, Israel terus membombardir sekutu Iran di Lebanon Selatan, Hizbullah. Suara ledakan dari serangan udara Israel menggema di Lebanon Selatan. Israel masih enggan meninggalkan Lebanon meski gencatan Israel Lebanon menjadi syarat nota kesepahaman Iran dan Amerika. Serangan Amerika pada April lalu menghantam sejumlah jembatan penting di Iran. Media Iran Press TV membagikan pembangunan kembali jembatan Gachin 2 di selatan Iran yang dibom Amerika Serikat. Pembangunan telah mencapai 80% dan dapat digunakan kembali pada bulan depan. Pembukaan kembali jembatan itu dijadwalkan pada bulan September. Kecam klaim Trump atas Selat Hormuz, Iran melalui akun resmi otoritasnya di Hyderabad di media sosial X mengunggah peta wilayah Amerika Serikat. Dalam peta itu, otoritas Iran menandai California dengan warna biru dan menyebutnya sebagai wilayah baru Iran. Cuitan ini menambah perang narasi di dunia maya.
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengunggah konten yang memprovokasi Iran. Melalui akun Truth sosialnya, Trump mengklaim perairan strategis Selat Hormuz sebagai wilayah baru milik Amerika Serikat. Klaim si pihak itu langsung memicu amarah Teheran. Sang presiden membagikan peta selat beserta sekitarnya dengan area yang dilingkari dan diberi tulisan wilayah baru Amerika Serikat. Ketegangan di Timur Tengah meninggi usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Selat Hormuz akan jadi bagian dari wilayah Amerika Serikat. Ulasannya hadir sebentar lagi. Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Susah bagi Amerika dalam waktu dekat ini menguasai Selat Hormuz secara total. Frustasi ya, karena memang Amerika Serikat sudah kehabisan strategi. Bara konflik di Timur Tengah antara Iran dengan Amerika Serikat dan sekutunya masih menyala. Ketegangan yang tak kunjung mengendur diiringi kebuntuan diplomasi dan ancaman eskalasi militer regional. Dampaknya bisa berujung pada krisis energi global. Jalur pelayaran vital Selat Hormuz hingga kini masih jadi sengketa kedua pihak. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahkan tak lagi sekadar menunjukkan kekuatan tempur untuk menebar ancaman bagi Iran. Trump mengklaim mengendalikan Selat Hormuz dan berencana mendeklarasikan selat itu sebagai bagian wilayah Amerika Serikat usai menang perang lawan Iran. Pernyataan kontroversial itu disampaikan Trump saat berbicara di sebuah rapat umum tentang hukum dan ketertiban di Long Island, New York pada Jumat lalu. Trump menegaskan bahwa blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz akan tetap diberlakukan dan menyatakan tidak akan ada kapal lain yang bisa melintas tanpa izin Amerika Serikat. And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to. Klaim Trump soal Hormuz jelas memantik kemarahan Teheran. Mohsen Rezai, penasihat militer pemimpin tertinggi Iran, mengecam pernyataan Donald Trump dan menyebut ambisi Amerika Serikat untuk menguasai Selat Hormuz sebagai mimpi. Dalam unggahan di media sosial X, Rezai menuliskan kesenjangan ketidakmampuan Amerika untuk membuka kembali Selat Hormuz dan klaimnya untuk menguasainya jauh lebih besar daripada jarak 7.000 mil antara Washington dan Selat Hormuz. Rezai juga menyisipkan foto bertuliskan beberapa mimpi terlalu jauh dari kenyataan. Soal Hormuz, Iran masih bertahan pada sikapnya saat ini. Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Khalibaf menegaskan, kendali lalu lintas Hormuz tetap di tangan Iran selama Amerika Serikat tak memenuhi syarat Iran. Selat itu tetap ditutup sampai Washington mencabut blokade, melepas aset yang dibekukan, mengakhiri ancaman dan operasi militer di semua lini. تا زمانی که تعهدات آمریکا در تفاهمنامه از جمله رفع محاصره آزادی اموال بلوکه شده، رفع تحریم نفت، پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه‌ها و دیگر شروطی که در تفاهمنامه آمریکا با آن متحد شده است اجرایی نشود، تنگه باز نخواهد شد. Sementara itu, penasehat IRGC Muhammad Reza Naqdi klaim Amerika gagal sejak awal dalam upaya menggulingkan pemerintah dan memecah belah Iran. Ia pun menyebut Donald Trump memiliki perilaku kekanak-kanakan karena sikapnya yang sering berubah dan tidak konsisten. رئیس جمهور امریکا توی این دوره ویژگی‌های خاصی داره و از جمله اینکه خیلی کوتاه‌بینه. یعنی یک
رفتار کودکانه، هیچ آینده نگری در بیاناتش نیست. یعنی وقتی صحبتی میکنه حتی به مثلا 24 ساعت بعدم فکر نمیکنه. یک رهبر مهم بزرگ بین‌المللی باید عمق حتی 50 ساله 100 ساله حرفش رو که تو تاریخ ثبت میشه ببین. Pengamat hubungan internasional Binus University, Tia Mariatul Kiptiah menilai, Trump dan Amerika Serikat sudah sampai di tahap frustrasi untuk memenangkan perang. Sebab Iran tak mau lagi tunduk pada syarat yang mereka berikan. Trump sangat membutuhkan klaim kemenangan atas Iran untuk menghadapi pemilu sela yang tak lama lagi. Dan pengakuan soal kendali Hormuz seolah jadi trik mengelabui publik AS terkait kegagalannya di Timur Tengah. Ini adalah pada titik frustasi ya, karena memang Amerika Serikat sudah kehabisan strategi. Sudah semua strategi dikeluarkan tapi ternyata tidak membuat Iran bergeming sedikit pun. Bahkan sudah keluarkan pernyataan bahwa Iran sama sekali menolak ceasefire. Ceasefire pun Iran tidak mau. Artinya memang kalaupun ada perdamaian itu harus perdamaian permanen dan Amerika Serikat mengikuti poin-poin yang disodorkan oleh Iran. Jadi ya ini tentu seperti joke ya, tapi saya pikir dia tidak melakukan bercanda juga Trump. Ya. Artinya saya sepakat ada unsur mengulur waktu juga karena kan ini ada pemilu sela di Amerika Serikat dan Trump dan Partai Republiknya tidak ingin dianggap kalah. Karena kalau misalnya ini dilihat Amerika memang kalah dan dia sendirian, tidak ada koalisi, tidak ada NATO, tidak ada Uni Eropa yang ikut serta dalam perang ini, bahkan negara-negara Teluk juga memilih silent, artinya kalah sudah. Nah, bagaimana membungkus kekalahan ini supaya nanti di pemilu sela tidak terlihat begitu? Karena ini jelas kalau terlihat kalah, telak sudah untuk Partai Republik. Selain klaim soal kepemilikan Hormuz, Donald Trump menyatakan pihaknya tidak berencana menggelar pembicaraan dengan Iran. Pernyataan ini berbarengan dengan memanasnya situasi akibat kesepakatan Selat Hormuz antara Iran dan Oman. Melalui unggahan Truth Socialnya, Trump menyatakan tidak ada pembicaraan atau percakapan yang berlangsung ataupun yang dijadwalkan dengan Republik Islam Iran. Blokade Angkatan Laut tetap berlaku dan berkekuatan penuh. Selat Hormuz terbuka dan beroperasi, semua ranjau air telah disingkirkan atau diledakkan. Menurut pengamat intelijen dan keamanan Universitas Indonesia, Stanislaus Rianta, Trump sesungguhnya diambang kekalahan, namun menggunakan cara licik untuk kelabui publik Amerika. Iran yang tenang mengikuti permainan Amerika Serikat dinilai punya keuntungan besar jika ingin berebut kendali Hormuz. Termasuk kemungkinan negara-negara Teluk berbalik arah jika Trump kian tidak jelas dengan tujuan perangnya. Kita bisa menganalogikan ini seperti permainan ketika kita kecil gitu. Biasanya kalau orang mau kalah yang agak licik, itu dia hanya dua yang dilakukan. Membubarkan permainan atau menyatakan kemenangan yang terlalu dini. Jadi dia tidak mau kalah. Anak kecil kan pas pemain itu kan dia terdesak, tiba-tiba perangnya dibubarkan, udah bubar. Gitu. Kalau ada main catur yang mau kalah itu kan ada yang licik kan, dibubarkan papan permainan itu. Atau dia tiba-tiba mengklaim menang gitu loh. Ini persis karakter Trump sebenarnya. Nah sekarang sebenarnya pokok persoalan adalah Selat Hormuz. Bagaimana situasi saat ini? Kalau saya melihat susah bagi Amerika dalam waktu dekat ini menguasai Selat Hormuz secara total. Karena memang Iran menang sana, Medan menang di sana. Iran mempunyai persenjataan, mempunyai rudal, mempunyai drone bawah laut, kemudian dia mulai kapal-kapal cepat, dan itu cukup merepotkan. Andalan Amerika, kapal induk itu tidak bisa masuk ke Selat Hormuz. Nah, nanti ini kalau nanti negara-negara yang menggunakan Selat Hormuz, kita tahu bahwa 20% energi dunia itu melewati Selat Hormuz. Negara-negara itu frustasi atau mungkin marah karena tidak selesai-selesai. Bahaya, karena apa? Jangan-jangan mereka lebih berpihak untuk memilih untuk berpihak pada Iran daripada Amerika, karena faktanya itu memang milik Iran. Nah ini yang berbahaya sebenarnya. Di tengah perebutan klaim kendali Hormuz, negara di sekitar kawasan meningkatkan kewaspadaan. Pemerintah Uni Emirat Arab menuding Iran menembakkan 2 rudal balistik ke wilayahnya. Angkatan Udara mendeteksi 2 rudal yang mengarah ke Uni Emirat Arab jatuh ke laut. Rudal pertama jatuh di luar wilayah perairan negara itu, sementara rudal kedua jatuh di dalam wilayah perairannya. Melalui media sosial X-nya, Uni Emirat Arab menyatakan, Kementerian Pertahanan siap merespons setiap ancaman dengan tegas, melawan setiap upaya merusak keamanan negara dan maritim kawasan, serta stabilitas negara.
Namun Iran yang tak gentar dengan berbagai tudingan dan ancaman justru kembali memamerkan rudal di area publik di Teheran. Media Iran, IRIB News, melaporkan militer Iran, IRGC, memamerkan rudal hulu ledak tinggi di alun-alun Teheran. Rudal merupakan senjata andalan Iran selain drone murah dalam pertempuran melawan Amerika dan Israel pada Perang 60 Hari, pasca serangan yang menyebabkan gugurnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Isu Selat Hormuz seolah jadi perdebatan dan perselisihan tak berujung dalam konflik antara Iran dan Amerika Serikat. Segala upaya diplomasi untuk membuka kembali jalur pelayaran strategis itu kerap buntu tanpa hasil yang konkret. Akankah kebuntuan ini menutup pintu damai Amerika Serikat dan Iran? Saudara Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menanggapi polemik penetapan kelompok ekonomi atau desil yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Polemik ini kami bahas bersama dengan para narasumber dalam dialog khas Sapa Indonesia Malam sesaat lagi. Saatnya topik pertama dalam dialog Sapa Indonesia Malam, Saudara. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menanggapi polemik penetapan kelompok ekonomi atau desil yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Ia menyebut kelompok desil masih bisa berubah karena survei ekonomi sedang berjalan saat ini. Erlangga menyebut penentuan desil ekonomi masyarakat merujuk pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Menurutnya data itu bersifat dinamis karena masih bisa berubah sesuai hasil survei ekonomi yang sedang berlangsung. Sebelumnya keluhan atas penetapan desil viral di media sosial karena ada sejumlah warga yang merasa nilai desil mereka tidak sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini. Bapak mau konfirmasi soal kelompok desil ekonomi yang masih jadi polemik, apakah ada rencana untuk evaluasi kelompok desil itu bersama BPS dan Kementerian Sosial? Enggak, kan sekarang sedang ada economic survey. Jadi tentu kemarin kan khusus untuk desil ekonomi itu basisnya di DTSEN. Dan sekarang kebijakan untuk bansos itu menggunakan satu data dari DTSEN. Nah, terus sekarang survei ekonomi sedang dilakukan, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Sehingga akan ada perubahan dari data-data itu tadi? Ya, selalu data kan sifatnya dinamis. Ramai soal sistem pengelompokan tingkat kesejahteraan alias desil. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut besaran penghasilan bukan satu-satunya penentu posisi seseorang dalam data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Penjelasan itu menanggapi keresahan banyak warga yang bergaji 3 juta rupiah tapi masuk kategori desil 10 alias kelompok super kaya. Mensos menjelaskan desil merupakan wewenang penuh Badan Pusat Statistik dengan memperhitungkan beragam variabel. Seluruh variabel itu diolah secara terpadu untuk menentukan peningkatan posisi keluarga maupun individu, mulai dari desil 1 yang masuk kategori termiskin hingga desil 10 terkaya. Namun menurutnya indikator sosial ekonomi yang diukur sangat kompleks sehingga besaran gaji bulanan tidak bisa mendikte status ekonomi seseorang secara tunggal. Kementerian Sosial mengimbau warga yang merasa kategorinya tidak sesuai segera melapor karena Kemensos telah membuka akses memperbarui data. Langkah ini dilakukan agar penyaluran bantuan sosial makin tepat sasaran. Gaji kita 3 juta udah masuk desil 10 atau masuk super kaya itu. Jadi kita tidak melihat penghasilan ya. Itu nanti yang bisa menjelaskan lebih detail adalah BPS. Karena BPS yang mengukur dan itemnya itu banyak. Ya, setelah itu dikumpulkan atau agregatnya, mungkin itu ada metode yang dilakukan oleh BPS. Tapi pada prinsipnya buat kami itu yang penting semua masyarakat mau berpartisipasi. Apalagi nanti kalau sudah digitalisasi bansos. Jadi semua saya kira kita perlu terus bersosialisasi, maksud saya menyosialisasikan pemutakhiran ini dan mekanismenya kita permudah ya agar mudah dijangkau oleh semua pihak gitu.
Kami juga mencermati Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beberapa waktu lalu untuk membahas rencana pembatasan BBM subsidi. Keduanya bilang pembatasan BBM subsidi dilakukan agar penerima tepat sasaran. Menteri Keuangan Purbaya menyebut kemungkinan pembatasan BBM subsidi untuk desil 9 dan 10 dalam beberapa bulan ke depan. Ia memastikan indikator pembatasan BBM subsidi berbasis tingkat perekonomian seseorang. Pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi? Contoh Pertalite. Desil 9, desil 10 masih dapat subsidi. Nah, ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Nanti kan kita sedang Pertamina sedang menguji sistem, saya sudah melihat sistemnya. Mereka bisa aja yang desil 9-10 nggak bisa beli yang bersubsidi. Dia mesti bayar harga Pertamax atau yang lain. Kira-kira begitu. Jadi dengan pembeliannya ya Pak, maksudnya dibatasinya sesuai dengan misalkan di ekonomi sudah tidak layak, tidak boleh beli. Jadi kira-kira seperti itu. Kami mendapati sejumlah warga yang mengaku terdata dalam kategori desil yang tidak sesuai dengan kondisi ekonominya. Namun mereka berharap bantuan subsidi pemerintah benar-benar bisa tepat sasaran. Sebenarnya kemarin udah sempat ngecek juga dan masuk ke desil 10 ya. Dan menurut aku jujur ini kurang akurat ya untuk desil itu sendiri. Karena kayak teman-teman aku ada yang desil 9, ada yang desil 7. Dan itu nggak sesuai sama kayak misalnya kondisi ekonomi dari masing-masing orang. Cuman saya belum dapat sih gitu. Mungkin nggak tahu di kendalanya apa, saya nggak tahu juga. Kemarin saya ngecek di kelurahan sih kendalanya di KTP, iya kan itu pegawai swasta. Salah masukin itulah pekerjaan gitu. Makanya saya rubah lagi. Nggak tahu sih, saya belum cek juga sih. Pertalite ya, dan masih banyak emang beredar juga di media sosial yang pakai Pertalite itu adalah orang-orang yang masih mampu untuk membeli bensin, bahan bakar di atas Pertalite gitu. Jadi menurut aku masih disayangkan banget sih. Golongan masyarakat sejahtera dan paling sejahtera atau yang selama ini masuk dalam desil ekonomi 9-10 rencananya akan dibatasi pemerintah untuk membeli BBM bersubsidi. Namun polemik muncul karena ada keluhan dari warga yang masuk dalam kategori desil 9 dan 10 itu meskipun mereka merasa pendapatannya tidak sesuai. Demikian juga sebaliknya, warga berpenghasilan tinggi malah terdata di desil bawah. Apakah karena kekeliruan input data dan apa dampaknya? Untuk mengulasnya sudah bergabung dua narasumber kami di studio ruang redaksi Kompas TV di Menara Kompas Jakarta. Ada Lalu Hadrian Irvani, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, serta pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Assalamualaikum semuanya, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Terima kasih sudah datang ke studio kami kali ini. Ini saya mau mengutip pernyataan dari Kepala BPS Jawa Barat, Margareta Ari Anggorowati, yang saya kutip dari pemberitaan kompas.com kemarin 19 Agustus, yang menyebutkan ini kan data DTSEN ini Pak, lalu gabungan dari Reksosek, DTKS, dan P3KE, diperkaya dengan data lain dari PLN, Pertamina, BPJS, dan ada 8 indikator yang dipakai untuk mempertimbangkan seseorang masuk desil mana. Identitas kependudukan, pendidikan, ketenaga kerjaan, kondisi dan kualitas tempat tinggal, akses sanitasi dan air minum, kesehatan dan disabilitas, kepemilikan aset dan kepemilikan usaha. Kalau melihat data tadi dan merujuk dari fenomena di lapangan, Anda sudah menduga nggak Pak lalu bahwa ini yang akan terjadi? Ya, jadi pertama desil ini kan baru diperkenalkan sebenarnya, baru diperkenalkan. Tentu masih ada penyesuaian-penyesuaian. Nah, desil ini sumbernya seperti yang disampaikan tadi bahwa ada 3 sumber utamanya sebenarnya. Pertama DTKS, yang kedua P3KE, kemudian yang ketiga adalah DTKS, P3KE, kemudian satu lagi data-data yang memang hari ini berhubungan langsung dengan sosial ekonomi masyarakat. Nah, dan Reksosek yang dikelola oleh Bappenas. DTKS dikelola oleh Kemensos, P3KE oleh Kemenko PM, yang dulunya di Kemenko PMK, kemudian Reksosek dari Bappenas. 3 data inilah yang menjadi sumber pondasi utama dari DTSEN ini, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.
Nah, kami di Komisi 10 yang merupakan mitra dari Badan Pusat Statistik, tentu ketika mengelompokkan sosial ekonomi masyarakat berdasarkan desil ini kan pengelompokan populasi ini menjadi 10 kelompok besar hari ini. Nah, memang indikatornya tidak hanya kepada pendapatan, tidak hanya kepada kondisi sosial hari ini. Banyak indikator, bahkan tidak hanya 8 kalau menurut kami. Nah, menurut penjelasan yang kami dapat dari BPS saat rapat kerja, itu ada 38 parameter justru yang menjadi indikator pengelompokan desil itu. Jadi belum tentu misalnya ada masyarakat kita yang rumahnya dianggap tidak layak, tetapi masuk ke dalam desil 1. Bahkan dia merasa rumahnya tidak layak, justru masuk ke dalam desil 6 atau 7. Nah, jadi indikatornya tidak hanya melihat rumahnya. Bisa saja rumahnya tidak layak, tetapi emasnya bergram-gram, bahkan sampai 6 gram, 6 kilo misalnya asetnya. Kemudian dilihat lagi dari daya listrik rumahnya seperti apa. Nah, jadi desil itu tidak serta-merta parameternya hanya melihat dari ukuran pendapatan masyarakat kita. Nah, perkara hari ini ada terjadi kesalahan desil atau kesalahan pengelompokan, nah inilah yang sedang diperbaiki. Yang Anda curigai apa? Karena kan asumsi publik kan begini, kalau betul banyak 38 indikator yang dipakai, harusnya lebih detail, lebih spesifik dong. Betul. Tapi kalau sampai kejadian yang gaji 3 juta malah dikelompokkan gaji kalau kelas ekonomi super kaya, apa yang salah kalau gitu? Jadi kembali saya sampaikan di awal tadi bahwa pertama pengelompokan desil ini sumbernya di 3 data ini. Nah, 3 data ini dulu tentu cara pengambilan datanya, kemudian cara menilai bahwa masyarakat itu tergolong tidak mampu, kelas menengah ke bawah, menengah dan menengah ke atas itu kan tentu berbeda-beda persepsinya, asumsi. Makanya sekarang pemerintah hari ini di bawah Presiden Prabowo menginginkan bahwa ada data tunggal sosial ekonomi nasional. Agar apa? Agar bantuan itu tepat sasaran, bansos tepat sasaran kepada orang yang menerimanya. Nah, data-data saya curiga ini, kami curiga bahwa data-data yang bersumber dari DTKS, P3KE, kemudian Reksosek ini ada kemungkinan pada saat pengambilan data itu memang pertama kondisi masyarakat tersebut pada saat itu memang ya katakanlah misalnya dia harusnya masuk desil 1. Tetapi ternyata setelah perkembangan 3 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun berkembang berjalan, dia tidak sempat melaporkan atau merubah data. Bahwa di dalam 1 tahun atau di dalam 6 bulan ini terjadi peningkatan kesejahteraan misalnya. Nah, itulah yang tidak dilaporkan. Kalau yang kebalikannya? Nah, kebalikannya juga begitu. Nah, ini memang harus dilaporkan. Nah, oleh sebab itu kami di Komisi 10 menyarankan kepada BPS untuk melakukan cross-check berkala. Cross-check lagi data dari DTKS, data dari Reksosek, data dari P3KI tersebut, maupun data-data pendukung lainnya. Nah, oleh sebab itu cross-check berkala ini juga penting dalam rangka itu tadi, mengevaluasi. Dan sekarang sudah disiapkan oleh BPS, yaitu sanggah desil namanya. Jadi masyarakat yang hari ini memang merasa desilnya tidak sesuai dengan kondisinya, kondisi kesehariannya, maka itu bisa melakukan sanggah desil yang hari ini sudah dibuka oleh BPS. Tapi sederhananya dengan kasus yang semacam ini, Pak, ini kan berpengaruh juga masalah bantuan kepada mereka yang seharusnya berhak begitu dengan kondisi ekonomi yang tergambar saat ini. Kalau melihat seperti ini, Anda sempat menegur BPS juga nggak? Ya tentu, kita di Komisi 10 menegur, bahkan keras. Teman-teman di Komisi 10 itu menyampaikan kenapa bisa lalai, kenapa bisa seperti ini kondisinya sehingga berujung kebingungan kepada masyarakat. Maka kami himbau, pertama BPS harus rutin sosialisasi. Apa parameter sehingga seseorang tersebut dikatakan desil 1 atau desil 10. Itu harus jelas parameternya. Sehingga jangan sampai orang berpendapat, masyarakat kita berpendapat bahwa pendapatan saya hanya 3 juta tetapi masuk ke desil 10. Nah, sementara BPS mengatakan benar dia desil 10 karena ada parameternya. Nah, parameter inilah yang harus disampaikan kepada masyarakat. Nah, parameter menurut Anda Pak Trubus yang paling esensial apa? Karena kan kalau melihat tadi yang disebutkan ada 38 indikator, tapi ternyata masih salah penempatan kelompok desil itu tadi. Ada kekeliruankah, sebatas keliru, atau jangan-jangan dalam tanda kutip ada yang main-main di sini? Memang ini publik itu mencurigai ada permainan di situ. Artinya
ketika seseorang penghasilan 3 juta itu kemudian diletakkan tiba-tiba jadi 10. Masyarakat kan tidak tahu bagaimana prosesnya itu. Ini kan persoalan di masalah transparansi, artinya di situ keterbukaan dari pihak pemerintah harusnya menjelaskan kenapa yang bersangkutan tiba-tiba jadi desilnya dari desil 10. Karena apa? Asumsinya sampai merasakan bahwa kalau begitu saya seperti CEO dong, orang kaya tiba-tiba mendadak gitu jadi orang kaya. Padahal dia merasa tidak punya jangan-jangan nanti. Iya, itu kan jadi merasa paling hebat. Nah, ini menurut saya memang faktor pada ini. Ada unsur kesengajaan juga barangkali meletakkan itu. Nah, ini kan sesuatu yang kecurigaan publik boleh dong, karena memang pada akhirnya publik melihat bahwa ini persoalan menjadi punya dampak. Dampaknya apa? Kalau orang punya anak sekolah kebetulan nanti UKT-nya jadi naik. Ya kan itu yang dibayangkan oleh masyarakat. Belum lagi kalau hal-hal yang berkaitan kalau misalnya dia mau kredit mobil atau kredit rumah atau apa kemudian dianggap ini orang berpunya sehingga cicilannya harus besar. Misalnya seperti itu kan hal-hal yang kemudian oleh masyarakat terjadi kekhawatiran. Nah, menurut saya ini penting pemerintah dalam membuka semuanya. Jadi ini jangan dipaksakan dulu. Ini kan dipaksakan seolah harus ikutin kamu tiba-tiba desil 10, kamu tiba-tiba desil 9. Apalagi kemudian ada gembar-gembor pemerintah terkait dengan mereka yang desil 9, desil 10 tidak boleh nenggak pertalit misalnya. Ini kan sesuatu yang kemudian ini. Kalau celahnya yang Anda lihat apa? Karena kita paham bahwa tujuan pemerintah saat ini adalah untuk menggabungkan banyak data dari banyak lembaga jadi satu. Tujuannya jelas. Kita juga sering mendengar itu dari awal pemerintahan saat ini. Tapi kalau melihat fenomena yang sekarang, Pak, celahnya ada di mana yang kayaknya ini belum terawasi, makanya kemudian kejadian salah tempat desil itu. Celahnya ada pada ini ketika menghitung, kan ini kan masalah teknis statistik lah sebenarnya itu yang kemudian tiba-tiba seorang diletakkan di situ gitu. Nah, ini celah itu adalah bagaimana kemudian melihat persoalan kesejahteraan itu seolah sesuatu yang menjadi prioritas gitu. Ketika kemudian seseorang diletakkan di desil 10 berarti sejahtera. Karena apa asumsinya ketika orang penghasilan 3 juta misalnya itu di lingkungannya dia memang paling kaya lah katakannya paling berada. Kemudian itu dijadikan asumsi kan. Kemudian ada lagi yang sesungguhnya desilnya itu tinggi, memang dia orang kaya tapi dianggap karena rentan, ini desilnya diturunkan. Itu nah menurut saya ini menjadi istilahnya ya semacam celah di mana kemudian publik mencurigai ada permainan di situ. Nah, menurut saya inilah kemudian yang harusnya dibuka oleh pemerintah. Sesungguhnya seperti apa meskipun belakangan setelah rame kan pemerintah kemudian membuka katanya mau ada istilahnya silahkan mau ada sanggahan, mau ada gugatan, mau ada apa. Tapi kan persoalannya sesederhana itu. Karena apa? Masih banyak masyarakat kita yang tidak tahu dan tiba-tiba ketika itu kan mereka yang aktif mengecek mereka statusnya ada di mana. Soal indikator Anda melihat ada yang lebih esensial nggak daripada 8 yang saya sampaikan mengutip pernyataan Kepala BPS Jabar itu tadi? Ya ada misalnya terkait dengan kepemilikan aset itu. Jadi aset ini kan jadi problem. Karena apa? Karena orang menganggap bahwa ketika dia dicek di rumahnya itu ada misalnya ada elektronik, ada apa, termasuk kemudian penghasilan. Kan ada yang mengatakan kalau tahu saya diletakkan di situ saya nggak mau membuka diri bahwa penghasilan saya berapa, bahwa saya punya utang piutang berapa, bahwa saya punya tabungan berapa, itu nggak akan ngomong gitu loh. Jadi ini kan persoalannya apa? Persoalannya kemudian ada semacam jebakan kan. Artinya ketika diwawancarai itu orang itu merasa jebak. Nah, ini kan hal-hal yang menurut saya menjadi penting adalah bagaimana kemudian pemerintah segera merespon dalam arti memberikan kepastian dan ketenangan kepada pihak-pihak yang merasa tiba-tiba diletakkan sebagai desil yang tingkat tinggi itu gitu. Soal kepemilikan aset juga Anda dapat cerita dari teman-teman BPS, itulah tantangannya yang membuat akhirnya nih datanya kadang-kadang suka berbeda dengan realitas sebenarnya. Ya, memang ya itu tadi indikatornya tidak hanya pendapatan itu. Kemudian pendidikan menjadi salah satu indikator, kesejahteraan, kepemilikan aset, bahkan demografi di wilayah tadi itu. Nah, misalnya tadi Pak Prof menyampaikan bahwa ternyata di kawasan itu dia adalah satu-satunya yang paling mampu, walaupun penghasilannya 2,5 juta misalnya. Nah, itu menjadi salah satu faktor pada saat menentukan apakah yang bersangkutan ini masuk ke kategori desil sekian, kan seperti itu. Kemudian banyak hal lagi terkait dengan indikator yang tidak hanya 38 persisnya itu, dan itu bisa dibuka di laman BPS. Nah, tetapi yang terpenting adalah bagaimana hari ini BPS harus melakukan sosialisasi agar persoalan ini tidak menggelinding terus di masyarakat. Sosialisasi ini menjadi penting. Pertama yang harus disampaikan ke masyarakat bagaimana BPS
membuat desil ini menjadi 1 sampai dengan 10, itu satu. Yang kedua, sumbernya juga harus disampaikan, seperti DTKS. Nah, DTKS ini sumbernya dari mana? Ya tentu dari teman-teman PKH yang berada di bawah Kemensos. Kemudian P3KE dari Kementerian PMK, Kemenko PMK dulu, kemudian Reksosek, yang register sosial ekonomi dari Bappenas. Nah, ini harus dievaluasi dulu bagaimana cara mengambil sampel, mengambil data di masyarakat pada saat itu. Baik. Nah, tidak jarang kita temukan, Mas, tidak jarang kita temukan bahwa ketika RT atau RW atau kepala desa bahkan mendata masyarakat kita, itu kadang-kadang menggunakan asumsi satu. Yang kedua, faktor kedekatan. Kedekatan ini yang bahaya ini. Karena dia keluarganya, karena ini bagi-bagi bantuan, sudah dia akan mengambil keluarganya terlebih dahulu. Nah, maksud pemerintah itu sebenarnya baik, supaya tidak lagi ada faktor-faktor yang ini tadi. Nah, tapi di sisi lain juga saya mengutip pernyataan dari Menko Erlangga pagi ini yang menyebutkan bahwa sampai dengan saat ini juga proses untuk survei ekonomi juga masih berjalan. Survei ekonomi akan berlangsung sampai akhir Agustus 2026 ini. Dengan ada survei ekonomi itu, Pak Trubus, ekspektasi Anda sejauh mana ini akan mengubah catatan data desil itu tadi, atau jangan-jangan ya ini akan ada permainan yang bikin datanya makin ruwet lagi? Jawabnya nanti ya. Kita jeda sebentar, saudara. Tetap di Kompas TV. Melanjutkan diskusi lagi, Pak Trubus. Jadi kalau hari ini atau saat ini sampai akhir Agustus nanti, kalau menurut pernyataan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, sensus ekonomi sedang berjalan. Survei ekonomi masih berjalan sampai akhir Agustus 2026. Dengan fenomena data, polemik data desil itu tadi, ekspektasi Anda ini akan sejauh mana bisa mengubah desil itu lebih tepat sehingga niat pemerintah menyampaikan bansos atau bantuan apapun kepada mereka yang berhak bisa benar-benar tepat sasaran, Pak? Ya, kalau ekspektasi sih besar kan. Ekspektasi besar, ada perubahan. Tetapi persoalannya tidak sesederhana itu. Karena apa? Karena ini sesuatu yang sudah di publik sudah diketahui. Artinya ketika publik mengecek itu kan sudah ada dia posisinya di desil berapa. Meskipun pemerintah menjanjikan ada perubahan, tapi perubahan itu kan tidak serta-merta berubah. Karena apa? Karena ini banyak faktor yang tadi kan sudah dijelaskan, banyak faktor, indikatornya sangat banyak. Tidak saja persoalan aset, tapi juga pendidikan, juga bagaimana kaitannya dengan populasi di tempat dia tinggalnya, demografinya itu, dan banyak hal yang kemudian akhirnya tidak semudah kemudian membalikkan tangan harus dirubah gitu loh. Ini kan sesuatu yang, tetapi tentu jawaban pemerintah ini menurut saya bisa menjadi entry point untuk membongkar semuanya. Artinya apa? Ketika masyarakat ingin kepo, masyarakat kan kepo nih, ingin tahu gitu. Itu harus dikasih penjelasan gitu. Penjelasannya adalah detail, rinci, dan logis. Karena apa? Karena kalau tidak yang berujung adalah masyarakat nanti urusan trust. Saya nggak percaya dengan data. Ini kan yang namanya data rusak dengan urusan dengan trust kan. Persepsi publik. Persepsi publik bisa mengalahkan data. Oke lah, kalau data yang dikumpulkan itu sudah mulai proses panjang, itu kan data prosesnya panjang. Udah survei lah tadi dijelaskan macam-macam sampai ke DTSEN, DTKS dan sebagainya sampai ke Menara Sukses dan nah ini juga hal yang paling penting Mas dalam kebijakan adalah ego sektoral. Ini kan masing-masing lembaga punya data masing-masing. Data ini bagaimana? Walaupun datanya disatukan nih sekarang. Disatukan, tapi kan sumbernya dari kementerian lembaga yang berbeda. Dan itu cara metodenya, ini metode teknis tahu ini, itu beda-beda. Nah ini harusnya dijelaskan gitu. Sehingga masyarakat tahu metodenya ini. Karena apa? Masyarakat berpersepsi bahwa metodenya nggak benar. Sehingga metodenya PR BPS besar dong di sini. PR BPS berat. Berat sekali. Memang harus betul-betul ini. Karena BPS lah yang kemudian mengkombinasi lah ya, kombinasi itu menjadi kesejahteraan. Kesejahteraan itu diukur dari tingkat desil 1 sampai 10 itu gitu loh. Jadi ini yang menurut saya asumsi publik adalah BPS ini tidak terbuka. Karena apa? Pertanyaan-pertanyaan pada saat dia survei itu lebih banyak pertanyaan seolah-olah sekedar mencatat-catat, sekedar bertanya dan tidak ada penjelasan yang rinci bahwa ini akan berdampak, berakibat. Misalkan ketika nanya Anda di rumah punya misalnya punya mobil berapa, Anda misalnya punya kompor listrik berapa, itu kan sesuatu yang harusnya dijelaskan. Penjelasan Ibu ini nanti berdampaknya kepada apa? Nah, ini kan harusnya dijelaskan, jangan hanya sekedar menghitung-hitung di rumah Anda punya kulkas 5, Anda di rumah punya sepeda motor ada 4, Anda di rumah punya ini kan berbahaya Mas. Karena apa? Bisa sih motor-motor di situ ya karena pinjaman, karena orang nitip, bisa punya saudara temannya anaknya kan. Tapi kita lihat di situ berderet-deret motor, kemudian kita punya asumsi wah begitu ini kaya ini, punya inilah, ini yang berbahaya kan di situ Mas. Nah, ngomong-ngomong soal data detail itu tadi, saya sempat iseng juga saudara mengecek data saya melalui cek bansos.kemensos.go.id.
bps.go.id. Yang saya agak bertanya-tanya di sini juga Pak Lalu adalah dari hasil pencarian data, oke, terlihat bahwa ada nama saya di sini, tapi rentang desil yang diberikan, bukan spesifik desil, 6 sampai 10. Dan dari data terakhir yang disampaikan, kelompok 6 sampai 10 itu dari rentang tidak prioritas sampai rentang tidak layak. 6 sampai 7 tidak prioritas berarti kan bukan berarti tidak prioritas tidak bisa mendapatkan haknya. Tergantung kondisi sosial ekonomi di saat itu. Maka pertanyaannya kemudian tantangan untuk menspesifikasikan data itu tadi jadi sangat besar dong BPS sekarang, apalagi sudah ada drama desil yang tidak salah tempat itu tadi. Ya. Jadi pertama gini, BPS hari ini punya tugas yang luar biasa berat sebenarnya. Tetapi kepercayaan ini diberikan oleh Pak Presiden kepada BPS untuk menjadi selain produsen data, sekaligus menjadi leader di dalam mendistribusikan, kemudian mengolah data ini. Itu satu. Yang kedua, dengan kondisi yang Mas sampaikan tadi, dengan posisi desil itu, kalau menurut saya sebenarnya sudah pas nih beliau ini di desil 6 dan 7. Kalau kita lihat dari parameter-parameter loh ya. Tidak hanya dari pendapatan tadi, kalau saya lihat dari parameter, insya Allah sudah pas. Nah, tetapi bagi yang belum pas, ada yang namanya sanggah desil hari ini. Ya silahkan lakukan sanggah desil. Bisa saja di dalam memperoleh data di sumber-sumber data sebelumnya itu terjadi kesalahan. Menggunakan asumsi, tidak dicacah satu persatu, tetapi menggunakan sampel. Nah, ini kan begitu. Nah, hari ini yang dilakukan oleh BPS adalah sensus ekonomi, bukan survei. Jadi kalau survei kan sampel, kalau sensus cacah satu persatu. Nah, mudah-mudahan melalui sensus ekonomi ini akan terpotret mana sebenarnya kondisi sosial ekonomi masyarakat kita yang sesungguhnya. Kemudian dari sensus ekonomi ini juga nanti akan terpotret kondisi perekonomian kita hari ini sebagai pijakan untuk memproyeksi perekonomian kita 5, 10, 15 tahun yang akan datang. Nah, itu penting. Nah, tetapi pijakan ini juga harus diperkuat dengan kondisi desil ini tadi. Nah, bagaimana caranya? Ya tentu BPS harus betul-betul menyampaikan kepada publik bagaimana metode pengambilan dan pengelompokan desil ini, kemudian kategorinya seperti apa sehingga dikelompokkan menjadi 10 desil, kemudian bagaimana cara masyarakat yang hari ini memang merasa tidak sesuai dengan desilnya. Karena yang ketar-ketir sekarang Pak adalah kelompok kelas menengah yang bikin khawatir mereka yang gaji-gaji yang sebetulnya pas-pasan tapi dikelompokkan super kaya. Ada kekhawatiran bahwa ini yang bikin mereka sebetulnya bisa berhak untuk mendapatkan bantuan, malah nggak bisa dapat bantuan. Itu apa yang harus dilakukan pemerintah? Singkat untuk masing-masing pertanyaan yang sama Pak. Jadi pertama evaluasi harus dilakukan. Lagi-lagi bahwa DTSEN ini kan merupakan program baru ya. Langkah baru yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan sebenarnya agar bantuan-bantuan atau subsidi-subsidi itu benar-benar tepat sasaran. Nah, kalau kesalahan desil itu sudah banyak terjadi. Ada yang hari ini anggota DPR RI, itu desilnya desil 2. Anggota DPR RI loh. Komisi Anda? Ada di komisi kami, di komisi 10. Itu yang menjadi sampel pada saat rapat dengan BPS. Kira-kira begitu. Nah, artinya bahwa kesalahan itu nyata. Kesalahan itu ada. Makanya kami di komisi 10 minta agar ini kita perbaiki. Ya kan? Seperti itu. Ancaman untuk kelas menengah, gimana Anda berharapnya pemerintah bisa mengambil sikap untuk data desil itu tadi, Pak? Ya, untuk kelas menengah ya menurut saya ini harus ada semacam tidak semata-mata penjelasan ya, tapi menurut saya kelas menengah ini harus ada perlindungan. Perlindungan apa? Terhadap dampak-dampak yang diterima ketika dia dimasukkan sebagai desil 9 atau desil 10. Itu yang penting itu. Kemudian yang kedua adalah sekarang pemerintah, saya kira gini ya, ada kolaborasi sinergitas yang harus sampai ke tingkat bawah, Mas. Artinya RT RW itu perlu menjelaskan sampai kemana. RT RW kelurahan itu secara proaktif, masyarakat dihimbau untuk ngecek desil di mana kamu desilnya. Ketika sudah dapat desil yang tidak sesuai, kemudian dengan RT, dengan RW, dengan lurah tadi, kemudian melakukan semacam sanggahan. Kalau memang itu tidak sesuai. Ini bagian dari keterbukaan loh, Mas. Karena apa? Partisipasi publik itu menjadi kunci. Karena kalau tidak, masyarakat akan tetap nggak percaya nanti gitu. Itu yang menjadi masalah. Saling sama-sama membantu untuk pendataan, tapi ya itu tadi keterbukaan dari lembaga yang terkait itu juga menjadi penting di sini. Pak Lalu, terima kasih. Pak Trubus juga terima kasih sudah mau datang ke studio kali ini. Saya selalu untuk Anda berdua. Dan kami akan lanjutkan Sapa Indonesia Malam sebentar lagi dengan topik lainnya. Donald Trump mengancam akan memulai operasi perang ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap
Iran. My Sister Tarikan akan bersama Anda sesaat lagi. Pak Lalu, terima kasih. Anda kembali menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Saudara, di tengah eskalasi Iran-Amerika yang masih panas, Israel terus membombardir sekutu Iran di Lebanon Selatan, Hizbullah. Saudara, ledakan dari serangan udara Israel menggema di Lebanon Selatan. Israel masih enggan meninggalkan Lebanon meski gencatan Israel-Lebanon menjadi syarat nota kesepahaman Iran dan Amerika. Serangan Amerika pada April lalu menghantam sejumlah jembatan penting di Iran. Media Iran Fars TV membagikan pembangunan kembali jembatan Gachen 2 di selatan Iran yang dibom Amerika Serikat. Pembangunan telah mencapai 80% dan dapat digunakan kembali pada bulan depan. Pembukaan kembali jembatan itu dijadwalkan pada bulan September. Kecam klaim Trump atas Selat Hormuz, Iran melalui akun resmi otoritasnya di Hyderabad di media sosial X mengunggah peta wilayah Amerika Serikat. Dalam peta itu, otoritas Iran menandai California dengan warna biru dan menyebutnya sebagai wilayah baru Iran. Cuitan ini menambah perang narasi di dunia maya. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengunggah konten yang memprovokasi Iran. Melalui akun Truth sosialnya, Trump mengklaim perairan strategis Selat Hormuz sebagai wilayah baru milik Amerika Serikat. Klaim sepihak itu langsung memicu amarah Teheran. Sang presiden membagikan peta selat beserta sekitarnya dengan area yang dilingkari dan diberi tulisan wilayah baru Amerika Serikat. Di dunia maya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan pemerintahannya akan memulai operasi perang ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Iran. Trump menuding Iran telah menyanyiakan kesempatan untuk mencapai kesepakatan dengannya. Pernyataan itu disampaikan Trump melalui unggahan di Truth sosialnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuliskan, hari ini saya mengumumkan operasi ekonomi paling menghancurkan yang pernah dilakukan terhadap negara manapun. Ini akan menjadi perang ekonomi dan isolasi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah tekanan militer dan upaya diplomasi antara Iran dan Amerika Serikat belum berhasil, Presiden Donald Trump kini malah mengumumkan apa yang disebutnya sebagai operasi ekonomi paling menghancurkan terhadap Iran. Trump tak hanya menargetkan ekonomi Iran, negara-negara yang memberikan dukungan ekonomi atau menjadi jalur perdagangan bagi Teheran juga diancam akan menghadapi konsekuensi ekonomi berat. Pertanyaannya, sejauh mana sanksi ekonomi mampu memaksa Iran menyerah atau justru memperluas konflik dengan menyeret negara-negara lain termasuk mitra dagang utama Iran seperti Tiongkok dan Rusia. Untuk membaca arah konflik dan dampak geopolitiknya, kita bahas bersama Heribertus Jaka Triana, Guru Besar Hukum Internasional UGM, dan Fauzia Cempaka Timur, Analis Senior Indo Pacific Strategic Intelligence. Selamat malam Pak Jaka, selamat malam Mbak Cempaka. Selamat malam Mbak. Ya, ini kita dengar lagi seorang Donald Trump mengancam siapapun negara yang mau kerjasama dengan Iran akan diberikan hukuman dalam sisi ekonomi. Seberapa serius si Trump, apakah itu bisa diimplementasikan Pak Jaka? Pertama, itu adalah tindakan yang paling visible untuk saat sekarang. Kenapa? Karena serangan militer yang dilakukan oleh Amerika tidak terbukti efektif untuk mereda ataupun meruntuhkan semangat perjuangan dari Iran. Saya kira ini adalah policy baru, kebijakan baru Presiden Donald Trump untuk memanfaatkan jepitan ekonomi terhadap Iran dengan memberikan satu ancaman yang keras terkait dengan nilai ekonomi untuk mengisolasi Iran sebagai sebuah negara yang tergantung dari negara-negara tetangganya. Saya kira ini adalah langkah yang visible dari sisi ancaman ekonomi dibanding dengan ancaman militer. Ini adalah strategi baru Trump yang saya kira konsisten bahwa dia selalu menggunakan ancaman kekerasan, tetapi tujuannya adalah untuk memenangkan perang, tetapi tidak menggunakan kekerasan militer saat sekarang. Ini opsi yang paling visible untuk saat sekarang.
Ya, apakah ancaman ini menurut Anda berhasil menekan Iran? Paling tidak dalam beberapa kesempatan kali ini menjadi sebuah alert ataupun menjadi sebuah awareness dari negara-negara yang berdekatan dengan Iran untuk mereka satu mempertegas posisi diplomasinya, satu terhadap Amerika mereka menyatakan netral, terhadap Iran mereka tidak mau juga digunakan sebagai tempat yang dianggap membantu Amerika, sehingga posisinya adalah dalam posisi tengah-tengah, dan ini mempertegas statement, mempertegas posisi dari negara-negara Teluk untuk sekali lagi netral, dan ini terbukti dari kebijakan yang menggunakan triangular diplomacy. Ketika ngomong sama Amerika mereka mencari aman, ngomong sama Iran mereka adalah teman dan saling membutuhkan. Untuk dunia internasional mereka tidak mau menyatakan kalau toh terpaksa harus melakukan tindakan maka ini adalah untuk bela diri. Saya kira ini posisi-posisi yang mengindikasikan memang ada aspek ekonomi yang sekarang menjadi titik tekan di dalam upaya untuk mengakhiri perang antara Amerika dengan Iran. Ya, Mbak Cempaka, disampaikan oleh Trump sebenarnya kan dia bilang bahwa Anda tahu siapa yang saya maksud. Katakanlah penyelundupan minyak, kemudian transfer tunai, rumah penukaran valuta asing, registrasi kapal, dan lain segala macamnya. Dia bilang Anda tahu siapa. Jadi sebenarnya si Trump ini mau komunikasinya sama siapa, negara mana, langsung terpoin. Dia nggak terpoin soalnya. Kalau kita lihat tentu ini bicara tentang negara-negara yang selama ini dianggap punya strategic partnership oleh Amerika Serikat terhadap Iran. Tentu dua negara yang dianggap punya kedekatan strategic partnership adalah Tiongkok dan juga Rusia. Kita tahu negara-negara ini memang memainkan yang disebut dengan strategic ambiguity atau ambiguitas strategis, yang dimana dari sejak Februari Mbak Ilona kita lihat memang kedua negara ini bermain politik aman begitu ya, tidak mendukung Iran, tapi di sisi lain juga kita tahu di belakang layar masih terus melakukan bisnis dan juga perdagangan masih jalan terus begitu. Dan dalam konteks inilah sebenarnya kalau kita lihat apa yang ingin disampaikan oleh Amerika Serikat, Trump melalui tweetnya itu adalah tentu saja kedua negara ini yang sebenarnya tentu saja kita lihat beberapa kali sebenarnya secara implisit disampaikan oleh Trump bahwa misalnya Tiongkok jangan coba-coba bantu Iran begitu, dan di sisi lain dia juga diingatkan gitu bahwa dia bersahabat dengan Putin, sehingga tentu ketika Putin memutuskan untuk membantu Iran maka ini akan merusak persahabatan antara Trump dan Putin. Jadi menurut saya sebenarnya pesan-pesan ini sebenarnya sudah cukup jelas begitu ya, namun memang tentu saja tidak disampaikan secara implisit. Jadi artinya ancaman si Trump ini justru berpotensi memperluas sasaran konflik. Betul Mbak, tapi tentu kita lihat ada setidaknya beberapa hal Mbak, bahwa serangan ekonomi atau yang tadi disebut oleh Prof adalah financial strangulation begitu ya, berusaha untuk mencekik secara finansial Iran, ini bukan hal yang baru bagi Iran sendiri gitu ya, bahwa secara selama lebih dari 39 tahun, 37 tahun gitu ya, hampir 40 tahun itu Iran ini sudah dicekik secara ekonomi gitu ya, diberikan sanksi. Namun ini yang justru ketika dalam konteks strategi asimetris, maka ketika dia telah berlatih selama 37 tahun bahkan hampir 40 tahun begitu ya, ini menciptakan resilience threshold atau batas ketahanan yang cukup tinggi bagi Iran, sehingga ekonomi yang ditambahkan belum tentu menurut saya dapat membuat Iran akan takluk dengan Amerika Serikat. Jadi menurut Pak Jaka seperti apa? Karena kan sebenarnya tekanan ekonomi sudah lama dirasakan oleh Iran, dilakukan oleh Amerika Serikat, lalu kemudian sekarang Trump menyampaikan ancaman lagi akan ada perang ekonomi lebih besar. Anda melihat strategi ini akan efektif untuk menekan Iran? Satu hal yang harus kita lihat adalah keterkaitan Iran dengan negara-negara yang sudah dianalisis oleh Mbak Cempaka tadi. Ini adalah dua negara yang mensuplai infrastruktur ataupun transfer terkait dengan produk dari Iran, yaitu minyak, yang selama ini masih berjalan. Saya kira kalau itu sanksi ekonomi nanti, saya kira yang terjadi adalah apakah ini efektif untuk bisa menekan, mereduksi keterkaitan antara Cina dengan Rusia dan juga India misalnya. Nah, ini juga yang bisa menjadi tolok ukur utama keberhasilan efektivitas dari kebijakan ancaman ekonomi Trump terkait dengan yang akan dilaksanakan ke depan. Bagaimana mereka menghadapi Cina dan Rusia itu menjadi sebuah indikator yang menurut saya akan sangat sulit untuk bisa kita prediksi ke depannya. Tapi sejauh ini menurut Anda bagaimana nanti sikap dari Rusia maupun Tiongkok? Tiongkok kita ketahui memiliki dia cukup pragmatis begitu dalam perang ini. Anda melihat posisi Tiongkok nanti dengan ancaman si Trump ini seperti apa?
Satu hal kalau kita lihat diplomasi Cina itu selalu nggak akan ada makan siang yang gratis. Dia memberi pasti dia akan menerima. Saya kira himpitan dari Amerika terkait dengan cekikan ekonomi itu pasti nanti juga akan ada deal-deal dalam level strategis, dalam level operasional yang pasti jangkanya panjang yang melibatkan banyak pihak. Sehingga sekali lagi ketika kita melihat keberadaan Iran itu kan menjadi ekspor dari minyak yang dikuasai dikonsumsi oleh Cina menjadi sebuah kebutuhan primer buat Cina. Saya kira nanti pasti ini akan terjadi prakondisi sebelum benar-benar Trump melaksanakan sanksi ekonominya untuk mencegah Iran. Oke, jadi kalau menurut Mbak Cepaka, apakah ancaman yang diberikan oleh si Trump ini mampu menarik kembali Iran ke meja perundingan, atau sebaliknya justru ini merupakan tanda-tanda terang bahwa Amerika Serikat sendiri pun sudah bingung mau ngapain? Nanti dijawab kita sekarang, saudara, tetap di Sapa Indonesia Malam. Ya, kita lanjutkan dulu kita. Jadi Mbak Cepaka, sebenarnya strategi Amerika Serikat ini berhasil tidak akan mendorong ataupun memaksa menekan Iran kembali ke meja negosiasi atau bahkan menyetujui persyaratan dari Amerika, atau sebaliknya yang kita lihat sekarang adalah Amerika yang tengah tertekan? Tentu kita lihat sebenarnya ini tadi pertanyaan Mbak sebelum break adalah apakah ini jalan keluar baru begitu ya, karena sudah terpres begitu, dan saya setuju dengan statement tersebut karena sebenarnya sejak meskipun tadi kita tahu bahwa 40 tahun hampir 40 tahun dilakukan sanksi secara ekonomi, namun ada sebenarnya 3 hal Mbak yang baru dilakukan oleh Trump ini dalam konteks tekanan secara ekonomi. Yang pertama adalah melakukan pemotongan revenue flow bukan hanya dari Iran saja, tapi juga negara-negara yang masih menerima minyak dari Iran. Misalnya adalah Tiongkok, tadi saya sebutkan. Salah satu distrik di Tiongkok, Shantung misalnya, seringkali menerima minyak yang disebut dengan teapot refinement begitu ya. Jadi dia menerima minyak dari Iran begitu, yang akhirnya disimpan oleh Tiongkok. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah dia melakukan, Amerika Serikat sendiri juga melakukan penekanan tidak hanya pada Iran, tapi juga negara-negara yang masih melakukan perdagangan dengan Iran. Misalnya Tiongkok tadi, namun juga ada beberapa negara lain, seperti misalnya India. Nah, ini tekanan-tekanan terhadap yang disebut dengan customer, ini tidak hanya untuk Iran saja, tapi juga untuk customernya Iran. Jadi sanksi yang mau diberikan oleh Amerika Serikat itu tidak hanya untuk Iran, tapi untuk negara-negara yang menerima dari Iran atau menjadi customer. Nah, ini yang sebenarnya hal-hal baru yang sebelumnya tidak dilakukan selama 40 tahun tadi. Yang terakhir tentu saja yang sering kali kita lihat dan saat ini ditekankan juga oleh Pete Hegseth adalah blokade. Nah, blokade ini diperkeras, bahkan juga disampaikan kemarin oleh Pete Hegseth di Pentagon bahwa akan dilakukan repositioning. Jadi akan dilakukan reposisi baru di mana pasukan-pasukan ini direposisikan. Bahkan juga kita tahu salah satu informasi menyebutkan bahwa beberapa aset militer yang sebelumnya ditempatkan di Korea Selatan itu sudah digeser. Bahkan dari Korea Selatan sendiri sudah menyatakan bahwa ini kekosongan ini akan berbahaya bagi Indo-Pasifik. Jadi ini menurut saya 3 hal yang sebelumnya belum dilakukan. Nah, kalau pertanyaannya akan berhasil atau tidak, tentu ini kita harus lihat dulu efek 3 hal tadi yang sebelumnya yang selama 40 tahun belum pernah dilakukan oleh Amerika Serikat. Sekarang dilakukan. Nah, ini kita lihat ke depan, dan menurut saya window of analisisnya atau jendela analisis yang bisa kita lihat adalah sebelum tanggal 7 September, Mbak. Karena tentu Amerika Serikat akan berpacu dengan waktu, karena di tanggal 7 September ini akan habisnya dari New World Resolution Act yang diaktifasi yang kedua pada saat serangan di Juli lalu, Mbak. Ya, soal berpacu dengan waktu, Pak Jaka. Ini kan konfliknya juga saling klaim Hormuz. Yang terbaru si Trump mengatakan bahwa Hormuz adalah milik Amerika Serikat, sudah dikuasai seperti itu. Lantas kemudian bagaimana dampaknya nanti kalau kita lihat kemarin-kemarin yang terjadi adalah gejolak harga minyak, ini tentu akan mengganggu perdagangan termasuk net importer minyak seperti Indonesia. Pertama, ini memberikan satu stigma perang narasi secara klaim sepihak yang ditandingi juga dengan Iran untuk dia mempositioningkan kembali persamaan di antara mereka. Saya kira ini adalah perang persepsi untuk mengulur waktu sambil melakukan tekanan ekonomi, menekan dengan cara yang paling besar dengan memberikan serangan yang paling kecil. Saya kira ini adalah seni yang sedang dilakukan oleh Trump, yang dia bluffing untuk satu mengurung ataupun membatasi
membatasi ruang gerak Iran terkait dengan aktivitas ekonomi mereka dengan negara-negara supporting buyer-nya. Sekarang shadow fleet minyak Iran ke Cina itu masih berlangsung dan sebagai sebuah perdagangan last resort itu masih tetap berlaku. Sehingga saya kira ini juga menjadi sebuah analisis yang baru, menjadi sebuah model yang baru untuk nanti bisa menjadi sekali lagi pole positioning untuk mereka ketemu berdiplomasi menghasilkan kesepakatan yang bisa diterima oleh kedua belah pihak secara taktikal, secara praktis yang bisa berdampak terhadap diri mereka dan juga buat negara-negara pengguna Selat Hormuz ataupun masyarakat internasional. Jadi sebenarnya siapa di sini yang paling begging, yang paling pengen maju ke perundingan Pak Jaka Murdanda? Saya kira dua-duanya karena posisi mereka semuanya terjepit. Ini adalah menahan gengsi saja supaya mereka tidak kelihatan malu karena mereka sudah babak belur dalam perang menggunakan kekerasan bersenjata sehingga mereka menggunakan escape clause perang ekonomi, tekanan ekonomi yang ini akan menjadi sebuah soft landing dari kedua belah pihak yang terjepit masing-masing sehingga nanti yang terjadi adalah pada deal-deal praktis tapi tidak akan pernah mencapai apa yang disebut sebagai peace agreement yang sifatnya long lasting dan dapat dipaksakan. Ya, lalu Mbak Cempaka, bagaimana kira-kira responnya si Iran setelah misalnya Amerika Serikat kemarin mengklaim Hormuz, lalu kemudian mereka mengklaim California. Ini perang narasi yang cukup lucu begitu. Lalu kemudian apakah Anda melihat bahwa sikapnya Iran nantinya justru akan melakukan tekanan ke negara sekutu Amerika katakanlah, atau sebenarnya mungkin akan kembali melunak karena ini merupakan tekanan ekonomi? Oke Mbak, jadi kalau kita lihat sebenarnya ada tadi gambarnya kenapa sih kok dia upload terkait dengan California. Sebenarnya ini adalah bentuk dari, jadi beberapa minggu yang lalu Mbak, Handala, salah satu kelompok dari cyber hackingnya Iran yang pro terhadap pemerintah Iran dan juga IRGC ini, mereka meretas data billing atau data pengeluaran air gitu ya di California Mbak. Akhirnya data billing, data pengeluaran air gitu ya, tagihan airnya masyarakat California ini keluar di internet gitu. Dan dia bilang bahwa, Handala ini bilang bahwa saat ini kami hanya mengeluarkan datanya saja, bukan menghack sistemnya. Karena kita tahu di negara Amerika Serikat sistemnya itu bukan seperti manual, tapi sistem ini sudah terkomputerisasi, yang artinya kapanpun Handala berhasil menghack, tentu ini akan membuat serangan terhadap sistem air di California ini lumpuh begitu ya. Nah, dalam konteks ini sebenarnya gambar itu diupload oleh dari Iran sendiri begitu, menunjukkan bahwa sebenarnya sistem yang ada di California ini sudah dikuasai oleh Handala yang pro terhadap IRGC. Nah, kalau kita lihat tadi narasi-narasi ini akan terus berlanjut Mbak, saya rasa. Jadi memang akan ada dari Amerika Serikat mengklaim kemarin terkait dengan Selat Hormuz adalah new territory of US gitu ya. Sebenarnya tekanan untuk Oman yang saat ini kita tentu tahu sedang berdiskusi secara ketat tentang substantif bagaimana pelayaran di Hormuz sendiri dengan Iran begitu, dan ini tekanan untuk Oman untuk tidak pro terhadap Iran begitu. Dalam konteks ini tentu kita tahu di sebelum terjadinya perang bahwa Oman ini adalah sekutu dari Amerika Serikat di negara Teluk begitu, di wilayah Teluk, sehingga tekanan bagi Oman ini juga sangat penting dalam konteks si peta tadi. Jadi perang narasi ini akan terus terjadi, low intensity konflik bentuknya ekonomi juga akan terus terjadi. Namun Mbak, kita terus harus khawatir jika terjadi miskalkulasi Mbak. Ini tentu akan sangat berdampak bukan cuma buat Iran sama Amerika Serikat, tapi juga buat global. Karena kita tahu Mbak, saat ini itu sudah sekitar 140 juta barel tertahan di Selat Hormuz gitu, sejak periode Februari hingga saat ini. Jadi kalau ini bertambah lama, perang atrisi berlarut meskipun tidak terjadi serangan yang sifatnya decisif, tapi terus-menerus seperti ini, maka global pula yang akan menjadi korbannya Mbak. Lantas bagaimana dengan sikap mungkin negara-negara sekutu Amerika Serikat? Mungkin agak repot ya Pak Jaka sekarang ini dengan kembali disampaikan ancaman oleh si Trump, tapi kemudian disambut lagi oleh Iran. Apakah kira-kira negara sekutu ini akan meminta Amerika melakukan sesuatu, maksudnya mendesak lah, ini sudah terlalu lama karena mereka juga dirugikan dalam hal ini?
Satu, mereka mempertahankan sikap netral. Yang kedua, mereka mempertahankan sikap untuk menjaga jarak. Yang ketiga, saya kira mereka semua sepakat untuk kembali ke jalur perundingan. Ini adalah diplomasi formal yang di belakangnya itu pasti terjadi channel-channel komunikasi di antara negara-negara yang berkepentingan. Baik itu di Teluk, negara-negara Iran, ataupun yang sekarang sudah menjadi mediator tetap, misalnya Pakistan, Qatar, dan Oman. Kita jangan melihat tampilan di depan, tetapi saat sekarang di belakang itu pasti sudah terjalin komunikasi-komunikasi yang sifatnya konstruktif. Kenapa? Karena negara-negara yang ada di samping ataupun tetangga Iran itu melaksanakan fungsi-fungsi diplomasi untuk kembali ke jalur perundingan. Saya kira nanti sekali lagi akan terjadi deal-deal untuk mereduksi 3 isu utama, nuklir, Hormuz, dan sanksi. Yang ini pasti akan disepakati, walaupun tidak akan sekali lagi menghasilkan peace agreement yang sifatnya long lasting, dan dapat dipercaya dan dapat dipaksakan keberlakuannya. Jadi Mbak Cempaka, kalau misalnya hal ini terus semakin lama, perang semakin membesar, siapa yang paling dirugikan? Apalagi kalau kita lihat kalau dari sisi Amerika, mereka sedang dikejar waktu. Ya, sebenarnya kedua belah pihak punya strategic resilience gitu ya. Kalau dalam Amerika Serikat ini menang dalam tekanan secara koersi, pemaksaan, tadi kita bahkan dia punya opsi-opsi lain. Namun sebenarnya Iran sendiri punya ketahanan yang sangat tinggi begitu. Jadi kalau siapa yang dibilang tadi, saya setuju dengan Prof Jaka, bahwa Prof bilang bahwa keduanya sebenarnya ingin langsung ke meja perundingan. Tetapi tentu saja kedua belah pihak ini ingin menang secara domestik, Mbak. Wajah domestik ini akan terlebih dahulu begitu, karena di Amerika Serikat juga butuh untuk election, di sisi Iran sendiri dia butuh juga untuk keberlangsungan rezim. Jadi kedua belah pihak tentu ingin kemenangan yang cukup tinggi begitu, dan tentu saja Hormuz dan nuklir menjadi 2 poin yang penting untuk kedua belah pihak. Bagi Amerika Serikat sendiri terkait dengan Hormuz perlu untuk kembali ke periode yang awal, freedom of navigation, dan bagi Iran sendiri peraturan atau pengaturan tentang Hormuz ini penting untuk menjadi kedaulatan bagi Iran. Ya, semoga tidak ada miskalkulasi. Kalau miskalkulasi, semua dunia yang repot. Terima kasih Pak Jaka, terima kasih Mbak Cempaka telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sampai ketemu lagi ya. Sehat selalu. Senang hati. Sorotan lain di Sapa Indonesia Malam, Saudara, kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kelurahan Pendingin, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan. Kebakaran bahkan sempat mendekati kawasan permukiman. Kami hadirkan informasinya usai jeda. Semua orang bisa mengetahui. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kelurahan Pendingin, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kebakaran bahkan sempat mendekati kawasan permukiman. Warga sempat diungsikan lantaran kabut asap tebal. Dari pantauan udara kawasan permukiman di Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sanga-Sanga, Kutai Kartanegara, terselimuti asap tebal efek kebakaran lahan. Kebakaran terjadi sejak sepekan terakhir dan diperkirakan luasan lahan terbakar mencapai 100 hektar lebih. Sulitnya sumber air dan tidak adanya akses menuju lokasi kawasan gambut membuat petugas pemadam sulit menjangkau titik api. Warga pun sempat diungsikan ke tempat aman lantaran kualitas udara terus menurun. Kalau kebakaran ini sudah sekitar 5 hari yang lalu, cuma yang terparah ini 2 harian ini nah yang terparah kebakaran ini, yang meluas. Karena lahan gambut itu Bang, sama akses jalan tidak ada, jauh dari jangkauan. Kita pantau titik lainnya. Kebakaran lahan juga terjadi di wilayah dekat perbatasan Indonesia-Malaysia di Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Dampak kemarau di wilayah ini sudah terjadi hampir 1 bulan. Asap dari kebakaran lahan mengganggu aktivitas warga hingga mengancam kesehatan. Berdasarkan data BMKG per 19 Agustus 2026 kemarin, titik panas saat ini di Kalimantan Barat sebanyak 3.989 titik. Terus asapnya mengganggu enggak, Kak? Mengganggu sama hari yang banyak, yang pas apinya besar ya. Mengganggu. Kesulitan enggak? Bernapasnya? Sesak enggak sih? Ya pas lewat semari yang situ sesak. Ya dan lagi. Oh, karena lewat di dekat kebakaran sesak Pak ya. Apinya besar ya.
Kita ke sorotan berikutnya, warga terdampak gempa di posko pengungsian Desa Barongkolong, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, NTT masih kesulitan mendapatkan air bersih. Menurut salah satu warga, pasokan air bersih memang datang ke pengungsian, namun belum mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dalam sehari, terkadang satu pengungsi bisa mendapatkan 1 galon air bersih. Namun ada pula yang hanya mendapatkan 1,5 liter air yang hanya bisa digunakan untuk minum. Sehingga untuk kebutuhan masak dan MCK belum terpenuhi. Ya, jadi selama kurang lebih 6 hari ya kami mengungsi. Memang kendala yang paling besar itu adalah air. Jadi air itu memang sudah ada beberapa bantuan dari pemerintah. Tapi kan air sangat dibutuhkan selain untuk minum, untuk masak, kemudian untuk ke toilet. Jadi yang kita lihat ini sangat-sangat masih kurang untuk kami untuk memenuhi semua kebutuhan pengungsi di sini. Sabtu pagi, 15 Agustus 2026, mengubah nasib ribuan warga. Gempa bermagnitudo 7,7 melanda tanah Flores. Seorang warga Reok, Kabupaten Manggarai, NTT, merekam rumah yang hancur pasca gempa. Izin melaporkan kejadian gempa pagi ini di Reok. Ini kondisi barusan 2 menit yang lalu. Saat gempa mengguncang, Mahathir bersama istri dan anaknya yang berusia 3 tahun berada di dalam rumah. Ia tertimpa bata yang berjatuhan, lalu kemudian tembok rumah ambruk menimpa mereka. Di tengah kepanikan, Mahathir menggunakan tubuhnya untuk melindungi sang anak dari reruntuhan. Dan tak lama warga datang membongkar timbunan dengan alat seadanya dan menyelamatkan mereka, termasuk sang istri yang sempat tertimbun dan mengalami luka pada bagian kaki hingga membutuhkan perawatan. Peristiwa pasca gempa itu jadi ingatan bahwa tak hanya Mahathir dan keluarga, namun banyak warga lainnya yang kini masih dalam perawatan di Puskesmas Dampek, Kabupaten Manggarai Timur dengan kondisi seadanya. Bangunan puskesmas yang rusak parah membuat pasien harus dirawat di tenda darurat. Pasien-pasien yang dirawat merupakan korban gempa yang dievakuasi oleh tim SAR dari rumah maupun posko lain untuk dirawat dan dirujuk ke rumah sakit lain jika kondisinya butuh penanganan khusus. Saat ini posko ini tak dapat menampung banyak pasien yang datang karena minimnya ketersediaan tempat tidur. Tak hanya itu, stok obat makin menipis serta alat bantu kesehatan yang tak memadai. Pasien yang ada di sini itu adalah pasien-pasien kondisi sedang sampai berat. Untuk pasien-pasien evakuasi. Jadi di sini kita ada 6 dokter. Nanti 2 dokternya itu yang standby di posko utama ini, 4 dokternya yang turun untuk mengevakuasi pasien-pasien yang berada di desa yang belum terlokalisir dan belum terjangkau. Sementara terdapat 2.500 jiwa yang tercatat mengungsi di posko pengungsian Reok, Kabupaten Manggarai. Posko ini jadi posko tambahan pengungsi dari desa Reok. Bantuan dasar mulai didistribusikan termasuk air bersih. Selain bantuan tersebut, di posko ini juga terdapat posko trauma healing yang disediakan untuk membantu pemulihan psikis pasca gempa. Tim Liputan Kompas TV. Sebelum kami tutup, kami sampaikan kembali untuk Anda pemirsa setia kami, khususnya pengguna Smart TV. Kompas TV Apps kini telah hadir di TV Android dan Tizen. Download sekarang juga dan tonton video-video premium dari kami, Kompas TV dan Kompas Gramedia. Terima kasih Anda telah menyaksikan program Sapa Malam hari ini. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dan minum air mineral dengan kemurnian optimal yang murni pasti sejuknya. Saya masih Tarigan. Dan saya Tifal Solesa pamit. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa lagi.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam.